Oh, dengan Miss Yuni? Iya sayang, ada apa? Oh, gini Miss, saya mau nanya ya Miss. Dari kemarin itu kan baru ada waktu karena majikan gue keluar. Nah, kemarin kan saya itu kan ngambil, tapi Miss Yuni lagi sibuk nggak? Ngomong Dok, lek sibuk kan tak matiin. Oh. Sekarang aku lagi live ngomong. Oh, iya kan kemarin itu kan aku ngambil notis di agent, tapi kan suruh agent kan disuruh notis pakai tangan itu ya kan. Nah, terus kan aku nulis pakai tangan disaksikan sama agent juga. Nah, terus kan aku kasih ke majikan aku. Nah, terus nanti kan tanggal 2 itu aku keluar ya kan. Cuman tiap hari itu majikan aku ngomong gini, intinya nanti kamu tanggal 2 itu harus bayar aku gitu ya kan. Terus aku ngomong soal peraturan, intinya kalau nge-break 1 hari baru bayar, kalau 1 bulan kan enggak. Tapi kan majikan aku selalu ngomong, nggak ada Hongkong peraturan kayak gitu, nggak ada gitu kan, tiap hari kayak gitu. Terus kan aku ngomong tuh sama si agent cuman ngomong nggak usah dengerin. Nah, kan pertanyaannya aku itu Miss, kan aku tulis pakai tangan, nggak dikirim ke KJRI, apa itu sah gitu loh Miss? Ya sah. Sah. Tetap sah ya Miss? Ya tetap sah. Tetap nanti saya tetap dapat hak aku gitu ya Miss ya? Iya, kamu tetap dapat hak kamu kan, kamu tetap bekerja. Setelah ngasih notis kan bulan depan baru keluar kan sayang? Iya, aku baru keluar dan aku tetap masih bekerja gitu. Meskipun tiap hari majikan aku ngomong kamu harus denda aku gitu. Bukan, Bayar karena denda gitu. kan sekali lagi kan majikan pasti seperti yang saya katakan, kalau kamu notis 1 bulan notis ke depan, pasti majikan akan menyiksa batinmu, bener nggak sih? Karena dia kan Iya. Bagaimanapun juga kamu akan keluar dari rumahnya kan, dia nggak suka sayang. Iya. Bener nggak? Jadi ya begitulah. Makanya kenapa banyak teman-teman yang nge-break lebih baik bayar majikan daripada harus bertahan di situ. Oh, iya Miss, berarti tetap sah gitu ya. Aku soalnya kepikiran terus gitu loh Miss. Kan agentmu juga tanggung jawab. Mereka katakan ya udah biarkan saja, bener nggak sih? Iya, nanti biarin saja gitu. Dia ngomong apa, udah dengerin aja, nggak usah dijawab gitu. Iki temenmu mengingatkan kirimnya ke imigrasi Nduk, bukan ke KJRI. Iya. Oh, iki kok. Iya Mas. Iya wes, sudah paham ya sayangnya? Oh iya udah paham, makasih ya Miss infonya. Oke, thank you. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, meneruskan yang tadi ya. Soap itu benar, ada yang komen soap akan membunuhmu. Jadi kalian bekerja, kalian pertontonkan di TikTok, dan aku sudah bilang ini media sosial media sosial itu membutuhkan banyak hal, bisa membunuhmu, bisa meningkatkanmu. Tapi dengan cara kamu memamerkan pekerjaanmu, memamerkan kehidupanmu yang mewah, membuat mata-mata jahil ini ingin tahu lebih banyak lagi. Karena itu saya selalu bilang berhati-hati. Kalian kan enggak show up semuanya. Tapi ya kebanyakan yang show up itu bukan ikut saya ya. Kebanyakan mereka show up itu malah anti saya ya. Orang-orang yang hidupnya mewah-mewah itu mereka anti saya. Tapi yang enggak anti saya tuh setelah saya mengingatkan mereka, aku iki overstay dek kene. Aku dodolan tak pamerno modiar aku engko langsung dianu. Jadi saya selalu bilang bahwa jangan dipamerkan. Jangan kasih tahu orang rencanamu. Jangan kasih tahu orang kekayaanmu. Jangan kasih tahu orang lain pekerjaanmu. Jangan kasih tahu orang. Karena kamu tidak bisa membaca pikiran orang lain. Jangan. Ini yang terjadi kemarin itu buat teman-teman yang terjadi kemarin itu, yang beberapa orang ditangkap itu kan kebanyakan dari show up juga, dari beberapa sosial media mereka yang berlebihan mungkin ya, karena saya nggak tahu ya. Jadi aku mau bengi jam tengah wengi telepon Miss Yuni, terus Rasido ketinggalan sampluk helikopter. Iya, apes nggak ada di kalender, ketinggalan Miss. Alhamdulillah nggak pernah sokap Miss, nggak suka pamer. Oke. Jadi kalau kalian sokap itu, ya gak ngerti rek, tonggomu barang ya gak ngerti, kecemburuan itu kemana-mana. Jangan, kita jadikan, lihatlah kemarin itu, beberapa orang, 15 atau 10 orang itu yang orang Indonesia,
Bener nggak sih? Dan saya dapat panggilan dari penjara nih, ada beberapa orang pingin dibesuk, pingin dibelikan sesuatu. Jadi saya sangat sedih sekali. Tapi saya sangat senang bisa membantu walaupun hanya softtek, walaupun cuman hanya odol. Apa? Oh iya, ya, hati-hati lah. Kamu ada uang nggak, Exen? Ada. Jadi jangan terlalu menyuap sampean. Jangan terlalu memperlihatkan ke orang lain betapa kayanya kamu. Wes tau percaya. Aku belajar dari TikTok Indonesia itu. Keranjangnya lagi dikerangkeng lah, rano keranjang ono wong dodol. Mosok sedino untuk bermiliar-miliar, kan manas-manas sih wong sing dodol di pasar kae. Di pasar Krempiang kowe gak entuk dhuwit. Lah sing artis-artis malah mau wamer pendapatan. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Lah sing golongane apa? Sing golongane artis-artis mereka cuma bermodalkan ngomong aja wis payu. Lah bagaimana dengan orang-orang miskin yang di pasar Krempiang itu? Tapi apakah dengan ditutupnya TikTok itu akan membuat orang miskin semakin kaya? Enggak juga kalau orang miskinnya tidak mau berubah. Di TikTok juga ada minggu libur bawa koper jualan. Makanya ya hati-hati aja. Aku udah mengingatkan kalian, hati-hati aja. Kalian menunjukkan kalian ada di mana dan jualan apa serta muka kalian ada di situ. Berhati-hati. Wes pokoknya aku hati-hati, aku anti-anti buat kalian, hati-hati aja. Hati-hati, resik-resik. Pemerintah lagi resik-resik. Kita nggak tahu apa yang terjadi. TikTok Shop buka lagi Miss katanya. Kudu mau adaptasi ikut. Iya. Kalau memang TikTok buka lagi nggak apa-apa, tapi jangan dipamerkan. Janganlah kamu berpesta di atas penderitaan orang lain. Loh, kamu mau dapat berapa miliar? Legane wong ro, gak cemburu, Mbak. Bener nggak sih? Jadi TikTok ditutup, tapi kan masih banyak lagi program aplikasi-aplikasi online. Saya rasa memang tidak besar sih pengaruhnya menurut pendapat saya. Tergantung juga dari pasar Krempiang itu harus berubah menjadi online. Sekarang nggak online ya ketinggalan. Bener nggak? Pesan saya buat teman-teman yang ada di Hong Kong yang selalu show up siapa diri kalian, tolong rodok minggir saidi. Ya kalian boleh dengarkan apa yang saya katakan, tapi ya itu mau hati-hati ya. Hati-hati ya. Lah Miss Juni tak dudune omahku, aku nampung arek oke diparani Pak D kok. Bener nggak sih? Saya sering nampung anak aja diparani Pak D. Padahal menurut saya untuk kebaikan. Apalagi kalian yang memperlihatkan diri sendiri. Memperlihatkan diri sendiri lagi jualan, memperlihatkan diri sendiri padahal kamu adalah pekerja migran Indonesia nih, kamu dodolan lewat online, kamu perlihatkan mukamu, kamu ketangkep. Benar gak sih? Jadi jangan sampai kalian salah langkah diri sendiri, itu aja deh. Terus saya kan wong dodolan online yang kemarin saya bilang tentang PSK tadi itu, kalian sekarang nggak itu loh, nggak vulgar lagi. Tapi nggak tahu saya ada yang vulgar atau enggak, karena anak saya tuh melihat di beberapa grup itu, karena saya memang mohon minta sama anak saya untuk melihat di grup-grup itu. Jadi kalau kalian jualan, termasuk para PSK yang saya maksud, ojo di show up. Saya cuma mengungkap sisi gelap biar keluarga yang ada di Indonesia tahu bahwa tidak semua pekerjaan kalian itu semulus yang mereka pikirkan. Ya kalau kalian ambil sisi jeleknya sih, kalian bisa bilang saya mengumbar aib. Tapi kalau kalian melihat dari sisi baiknya adalah biar keluarga juga tahu kita menderita di sini. Sampai ada yang menjadi PSK. Jadi kalau tetanggamu tiba-tiba kerja di sini, kerja di Hong Kong 1 tahun, di Indonesia sudah punya Pajero, ya mungkin ada uang gaib juga ya, tapi ya kan nggak mungkin. Bener nggak? Jadi kalian boleh berasumsi, saya juga bisa berpikir, dan kalian juga bisa menghakimi. Terserah kalian maunya apa. Tapi
jangan show up. Saya mengingatkan kalian nih, suatu saat Miss Yuni pamer, kalian juga ingatkan saya. Jadi tidak monoton saya satu orang mengingatkan kalian, sementara giliran Miss Yuni sombong eram, lambene jelebor lek podcast, ras sadar diri sadar rai ngono. Kalian ingatkan saya karena saya adalah manusia biasa. Saya tuh kadang-kadang juga nggak tahu yang mana yang benar, yang mana yang salah, karena kan saya nggak ada penasehat nih, saya nggak punya tim. Jadi ngomong ya asal nyeplos saja, benar nggak sih? Jadi saya tuh sendiri, saya tidak punya siapa-siapa, dan saya nggak punya tim. Jadi kalau saya salah, itu resiko terberat tetap ada di saya, benar nggak? Saya ngomong asal ngomong ini resikonya besar juga buat saya, ya buat konten. Berapa banyak orang yang buat konten kena penjara, benar nggak sih? Jadi saya lebih percaya Pak, saya membantu orang dan saya sekali lagi tidak ingin dibenturkan dengan siapapun. Jadi kalau kalian berbicara tentang utang, jangan telepon saya, karena nggak ada solusinya selain dibayar. Jadi saya sebenarnya lebih suka untuk berbicara tentang hukum juga. Hukum itu saya perlu belajar, dan juga tentang tentang pemilu atau politik itu saya ingin belajar. Cuman kan banyak orang tidak suka untuk saya lebih tahu banyak wawasan nih. Jadi saya tuh lebih dinyatakan bahwa saya itu tidak berhak berbicara tentang apapun. Jadi hanya orang-orang tertentu sajalah yang berhak. Saya itu nggak berhak membantu kalian. Saya juga tidak berhak mengedukasi kalian. Saya juga tidak berhak memberikan suara saya pada kalian. Itu banyak sekali orang-orang yang dengan sengaja tidak mengizinkan saya untuk speak up. Tapi saya akan tetap speak up dengan versi saya. Benar nggak? Jadi saya tidak ingin ada emosi yang membuat saya sendiri mati bunuh diri. Jadi buat teman-teman, sekali lagi jangan benturkan saya dengan satu masalah yang saya sendiri tidak pernah tahu. Waktu kalian utang-utangan, gandeng-gandengan, kalian tidak pernah cerita sama saya. Tapi kalian bermasalah, tukaran, aku ditempuk-tempuk, no. Saya nggak mau deh, capek deh saya. Ya. Jadi buat teman-teman yang saat ini ada di luar sana yang menyebarkan job cowok, lereno. Kalian ini sedang diselidiki. Ya. Kalau kalian nggak merasa, nggak perlu klarifikasi ke saya. Suatu saat becik ke titik, olo ketoro, itu akan ada yang tahu. Ini khusus buat job TKL ya. Kalian terus gembor-gemborkan, terserah. Saya nggak mau tahu deh, terserah kalian seperti apa dan bagaimana.